Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya apakah ada yang tidak masuk? Dinda tidak masuk? Oh iya, kenapa Dinda tidak masuk? Oh, sakit. Iya. Sepertinya Ahmad juga ya tidak masuk. Oh, ada. Iya, maaf, Ibu tidak kelihatan. Nah, untuk yang lainnya masuk semua ya. Wah, bagus, pertahankan. Nah, baiklah, pada hari ini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran pada hari ini, yaitu KD 3.2. Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang dibaca dan didengar. Kemudian KD 4.2 yaitu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lisan. Nah, indikatornya yaitu yang pertama menemukan isi berdasarkan struktur teks berita. Kemudian indikator yang kedua menemukan unsur kebahasaan teks berita. Kemudian indikator yang ketiga membuat teks berita, dan indikator yang keempat menyampaikan data dan informasi dalam bentuk teks berita. Adapun tujuan pada pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menemukan isi berdasarkan struktur teks berita secara benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menemukan unsur kebahasaan teks berita secara benar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membuat teks berita. Dan yang keempat, siswa dapat menyampaikan data dan informasi dalam bentuk teks berita. Nah, sekarang kalian buka halaman 56. Silakan dibaca teks berita yang berjudul "Sebulan berlalu, air masih menggenangi beberapa lokasi di Manado". Nah, baik. Mungkin ada yang ditanyakan setelah kalian membaca teks berita tadi? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, mungkin Rara bisa menjelaskan apa itu teks berita? Ya? Iya, betul sekali. Bahwasanya teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi yang mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Kalau struktur dari teks berita itu ada apa saja? Ada yang mau menjawab? Iya, Dimas, silakan. Iya, bagus. Iya, betul sekali. Struktur teks berita itu ada 3, seperti yang dikatakan oleh Dimas, yaitu ada orientasi, peristiwa, dan yang terakhir adalah sumber berita. Nah, mungkin Ibu rasa kalian sudah paham ya. Untuk tugas di pertemuan selanjutnya, silakan membuat teks berita berdasarkan struktur dan kebahasaan teks berita, kemudian dipaparkan di depan kelas ya. Jangan lupa tugasnya semangat mengerjakan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Apabila ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Apabila semuanya sudah jelas, sudah paham, Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.